Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Widrianto dari kelas 3 FD4 Manajemen Pemasaran. Saya di sini akan mengulas tentang perubahan pasar sebelum dan sesudah di era COVID-19 ini. Yang pertama adalah perubahan pasar dari aspek perilaku konsumen. Pertama, berkurangnya minat kegiatan outdoor dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli suatu barang, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IBM mengenai perilaku konsumen pada masa pandemi, 75%-nya responden menunjukkan bahwa mereka tidak berminat untuk mengunjungi atau menghadiri kegiatan di luar rumah pada tahun 2020. Kemudian maraknya bisnis rumahan akibat dari meningkatnya angka resesi karyawan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi meningkatnya berbagai bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan yang juga sebagai bentuk support pada bisnis lokal itu sendiri. Dan yang ketiga adalah belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace ataupun e-commerce. Hal ini dilakukan semata-mata oleh konsumen agar tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Kemudian, apakah perubahan perilaku konsumen akan bersifat permanen? Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Seperti contoh yang dulunya sebelum adanya pandemik ini, orang yang memakai masker bisa dikatakan orang yang sakit, sedangkan sekarang setiap keluar rumah harus wajib pakai masker. Inilah salah satu contoh perubahan atau penyimpangan dengan adanya pandemik di era sekarang ini. Kemudian perubahan pasar dari aspek pelaku bisnis. Yang pertama adalah dalam hal ini pelaku usaha perlu memikirkan elemen apa saja yang ada pada produk atau jasa, lingkungan, dan suasana yang dapat memberikan persepsi positif terhadap kesehatan konsumen. Misalnya kemasan yang lebih higienis, pengolahan yang lebih baik, penggunaan bahan-bahan yang lebih menyehatkan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah secure, yaitu rasa aman konsumen dari resiko tertular ketika melakukan transaksi atau menikmati layanan. Misalnya prosedur kerja atau cara pembayaran yang membangun persepsi lebih aman, seperti Hyundai Coding QR. Kemudian selanjutnya adalah budget. Sebagian besar masyarakat terdampak ekonomi keluarganya selama pandemi, maka perhatian mereka sekarang bukan pada seberapa banyak mereka perlu membeli, akan tetapi bagaimana mereka bisa membeli. Jadi cara yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis adalah menurunkan harga dibarengi dengan cara
mengurangi produk atau jasa, misalnya memperkecil ukuran, volume, kualitas, ataupun jenis layanannya. Yang penting pengurangan tersebut tidaklah esensial atau tetap memenuhi kebutuhan standar konsumen. Kemudian cara lain yang dapat juga dilakukan adalah membuat merek baru yang lebih murah dengan spesifikasi yang lebih dikurangi. Dan yang terakhir adalah convenience. Sebelum terjadinya pandemi, perhatian konsumen terhadap kenyamanan atau kemudian sudah cukup tinggi. Pandemi yang terjadi menjadi eskalator bagi pelaku itu. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah saluran atau kanal, misalnya kanal digital misalnya, yaitu untuk menarik calon pelanggan. Maka pelaku bisnis harus bisa memperkuat hubungan pelanggan, melakukan pengiriman tepat waktu dan pembayaran yang lebih simpel tentunya. Dan selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen setelah pandemi berakhir, yaitu pertama adalah belanja online semakin marak. Dan sudah pasti ya, perubahan berikutnya adalah semakin maraknya trafik belanja online. Minimnya kontak fisik yang terjadi saat ini mengubah cara manusia dalam berbelanja, dari belanja offline sekarang ke online. Kemudian yang dulunya sering melakukan pembayaran menggunakan uang kertas, sekarang menggunakan uang elektronik. Dan kedua, banyak orang ingin menghabiskan waktu di luar. Waktu yang dihabiskan di luar akan naik seiring orang-orang keluar dari lockdown. Meskipun perilaku akan berubah, roadmap baru diperlukan untuk memperhatikan perjalanan konsumen ketika mereka kembali ke luar. Contoh kegiatan pertama yang sudah pasti banyak dipilih oleh masyarakat ialah traveling dan berlibur di wilayah domestik. Kedua adalah kemudian selanjutnya penanganan yang dilakukan oleh pelaku bisnis terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, beralih pada marketplace dan e-commerce ya tentunya. Seperti yang sudah dibahas semuanya sebelum mengenai perubahan perilaku konsumen di masa pandemi ini, melakukan belanja online nyatanya menjadi pilihan favorit konsumen untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan di masa saat ini. Banyak keuntungan dapat dirasakan oleh pelaku bisnis jika memanfaatkan penggunaan e-commerce jika suatu saat pandemi ini berakhir, seperti mudahnya proses penjualan dan promosi, karena konsumen dapat dengan mudah mengakses dan melihat langsung produk yang dijual pada marketplace dan e-commerce yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Mohon maaf, yang kedua adalah melakukan promosi outdoor. Seperti yang kita tahu, setelah pandemi ini berakhir, pastinya masyarakat akan berbondong-bondong untuk keluar rumah dengan tujuan utama mereka yaitu berlibur. Nah, dalam kesempatan ini pelaku bisnis dapat mengambil langkah berani demi membawa lebih banyak pelanggan melalui promosi bisnis dengan media iklan outdoor. Media iklan outdoor adalah media yang sempurna untuk menjangkau jutaan audiens potensial dalam area yang sangat luas. Bahkan pelaku bisnis dapat mengintegrasikan media iklan atau outdoor dengan media iklan online agar eksposur iklan itu semakin besar. Dan sekian guys, ulasan dari saya tentang perubahan pasar sebelum dan sesudah di era COVID-19 ini. Terima kasih guys.